Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki, amin. Kali ini MDB akan membahas tentang konflik antara Palestina dan Israel. Di mana saya akan menekankan di sini bahwa Indonesia harus belajar dari konflik tersebut dan Indonesia harus hati-hati, ya, harus betul-betul mencermati apa yang sedang terjadi, ya. Saya juga mengajukan referensi untuk membaca wawancara dengan Gus Dur yang membahas tentang konflik Palestina dan Israel, terus penjelasan dari Pak Panji Gumilang tentang konflik Palestina Israel. Nah, terus harus sering-sering menyimak podcast-podcastnya yang menampilkan seorang polisi, ya, Dharma Pongrekun. Nah, itu harus dicermati betul supaya kita bisa melakukan analisa yang tajam tentang apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah sana. Dan ini bisa jadi nanti akan terjadi di Indonesia juga, ya. Oke. Kita membahas Hamas dulu, ya. Nah, Hamas ini kan lawannya adalah Fatah, ya. Organisasi, ya, pembebasan Palestina, di mana Hamas ini menginginkan tidak ada negara Israel, dia menginginkan negara Palestina seutuhnya, ya. Sedangkan Fatah katanya mau berdamai, ya, Israel, Palestina, ya kan. Nah, sementara antara Palestina dan Israel ini mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati saat ini adalah tanah mereka, ya. Israel mengatakan bahwa Israel yang paling berhak atas tanah Palestina, Palestina mengatakan bahwa itu adalah hak Palestina. Jadi ini tidak akan bisa ketemu titik temunya. Nah, Israel ini kan didukung oleh negara-negara adidaya, ya, negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya, ya. Sedangkan Palestina siapa yang mendukung secara persenjataan? Hampir tidak ada. Kalau dukungan kemanusiaan banyak, ya. Nah, tapi kalau kita melihat sejarah lagi ke belakang, dari pihak Israel pernah, ya, mengeluarkan statement bahwa mereka pernah membantu Hamas, membantu persenjataan Hamas untuk melawan Fatah. Apa maksudnya ini? Ya, artinya bisa jadi keberadaan Hamas ini adalah rekayasa, ya. Bisa jadi keberadaan Hamas ini adalah rekayasa, caranya Israel untuk menguasai seutuhnya Palestina, ya. Kita lihat, ya, perang yang terjadi sekarang ini, awal biang keroknya adalah Hamas. Tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda perang, tahu-taunya Hamas menyerang dengan brutal. Rudal-rudalnya ribuan ditembakkan ke Israel sehingga menembus pertahanan Iron Dome-nya Israel itu, ya. Nah, tentunya Hamas ini sudah mengerti, ya, konsekuensinya bahwa kalau dia menyerang Israel, dia akan mendapatkan serangan balik yang lebih parah. Harusnya dia sudah tahu konsekuensi seperti itu. Dan brutalnya mereka ini, ya, dia tidak mensterilkan dulu medan perangnya, malah bersembunyi di tempat-tempat yang banyak warga sipil di situ, ya. Bahkan dirilis ini
dari pihak Israel bahwa Hamas ini bersembunyi di rumah sakit ya, sehingga rumah sakit bisa menjadi sasaran tentara Israel juga ya. Nah, kalau kita melihat sepak terjangnya Hamas ini, jangan-jangan kita curiga Hamas ini sebenarnya adalah alat Israel untuk menguasai Palestina seutuhnya ya. Jadi supaya Israel punya alasan untuk menyerang Gaza, Hamas dulu yang melakukan serangan membabi buta ya, kemudian dibalas dengan pembalasan yang lebih keji pembalasan lebih kejam ya. Sekarang coba bayangkan, sudah berapa ribu nyawa melayang akibat perang tersebut yang awalnya dimulai oleh Hamas ya kan, kemudian dibalas oleh Israel dengan berlipat-lipat lebih brutal. Nah, ini bahaya sekali ya. Ini jangan-jangan ini adalah strateginya Israel untuk menguasai Palestina seutuhnya ya. Makanya banyak tokoh-tokoh ya yang menyalahkan Hamas ya dengan aksinya tersebut, karena yang dirugikan adalah pihak-pihak sipil ya. Sudah tahu Israel itu brutal ya kan, terus diusik-usik begitu ya, tambah brutal. Nah, sekarang Gaza diminta untuk dikosongkan oleh Israel ya kan, buntut dari serangan Hamas tersebut. Makanya saya bilang bisa jadi ya, ini adalah bagian dari rencana Israel untuk menguasai Palestina seutuhnya. Nah, kenapa Indonesia harus waspada ya? Kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan ya Pak Dharma Pongrekun ya, sudah banyak ya panitia-panitia ya, pihak konspirasi ya yang melakukan konspirasi itu, mereka sudah punya panitia di mana-mana ya, termasuk media-media menjadi bagian dari panitianya ya kan, penguasa-penguasa bagian dari panitianya, bahkan para peramal-peramal pun bagian dari panitia-panitianya. Jadi bisa jadi schedule mereka itu ya dibocorkan kepada panitia-panitia mereka atau agen-agen mereka, berupa misalnya peramal, sehingga peramal mengeluarkan statement-statement ya kan, bahwa akan terjadi perang tahun sekian. Mereka bisa menyebutkan dengan tepat ya, karena itu bagian dari grand plan ya kan, rencana besar mereka yang dibocorkan melalui para peramal-peramal tersebut. Nah, kalau misalnya demikian, kalau kita merujuk kepada peramal yang terkenal yaitu Nostradamus ya, bahwa nanti suatu saat 2030 Indonesia akan menyerang Australia. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Jangan-jangan ini bagian dari desain ya konspirasi internasional untuk mengacaukan Indonesia ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kan negara yang luas, negara yang besar, dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia ya, dengan luas wilayah yang membentang ya, negara kepulauan ya, lautnya luas ya. Nah, bisa jadi ada kekuatan yang besar yang ingin memecah ya kan NKRI ini, bisa jadi, dan itu masuk dalam rencana besar. Mungkin saja akan membuat sesuatu yang berupa pancingan yang memancing kemarahan orang Indonesia ya kan, sehingga melakukan serangan ke Australia misalnya. Kemudian nanti akan dibalas ya kan dengan mengacak-ngacak pertahanan Indonesia, karena Australia itu kan sekutunya Amerika, Inggris ya, dan negara-negara Eropa lainnya ya. Sedangkan kita lihat kekuatan tempur Indonesia itu berapa sih ya kan, pesawat tempurnya saja masih dalam pesanan ya. Coba lihat pesawat tempur kita sekarang berapa, cuma berapa, 49 apa berapa, pokoknya kurang dari 100
Yang lainnya itu masih pesawat. Pokoknya kalau misalnya sudah lengkap semua pesanannya itu baru sekitar 300-an pesawat tempur. 300 pesawat tempur. Bisakah bertahan misalnya Amerika yang turun tangan dengan jumlah kekuatan tempur saat ini ya, pesawat tempurnya sekitar 13.000 pesawat tempur, sedangkan kita cuma di bawah 100 pesawat tempurnya. Bisa nggak kita bertahan melawan serangan itu? Belum lagi rudal-rudal nuklirnya. Kita punya nggak alat seperti Iron Dome yang bisa menangkis serangan nuklir? Nah, makanya ini yang harus kita waspadai ya, jangan sampai ya kita bagian dari rencana yang ingin dipecah belah. Kalau sampai misalnya itu terjadi, Indonesia menyerang Australia dan melakukan serangan balik membabi buta, menghancurkan pertahanan Indonesia dengan sekutu-sekutunya, ya, maka NKRI ini bisa terancam, bisa bubar, ya. Bisa saja. Kita harus fair menganalisa ya kan kekuatan diri kita sendiri, kekuatan pertahanan negara kita sendiri. Ya, negara mana yang akan membantu Indonesia? Mungkin mereka juga akan sibuk dengan perangnya masing-masing, ya kan? Misalnya, ya kan, negara-negara kuat yang mungkin mampu memberi dukungan kepada Indonesia seperti Rusia, China, ya kan? Itu dia sendiri, misalnya Rusia sudah sibuk dengan peperangan di Ukraina yang nggak habis-habis. Sekarang China ini kan apa? Bermasalah dengan Taiwan, ya. Sebentar lagi digambarkan akan menyerang Taiwan, ya kan? Dan Taiwan ini didukung penuh oleh Amerika. Nah, kita harus belajar dari situ. Nah, Indonesia ini mau diapakan nih? Bisa jadi kalau kita merujuk kepada apa namanya, Nostradamus, iya, ramalannya Nostradamus, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai ini, taruh saja situ. Jangan sampai ini adalah pancingan, ya kan? Jadi ketika Indonesia menyerang Australia, terus Australia menyerang balik dengan tentara sekutunya, dengan ribuan pesawat tempur, kapal-kapal induknya, senjata-senjata hulu nuklirnya, wah, hancur kita. Ya, jangan sampai ini terjadi, ya. Makanya kedepannya, selain kita harus mendapatkan pemimpin yang jeli melihat hal ini, yang mengerti tentang pertahanan, ya, keamanan sebuah negara, ya kan, juga harus orang yang mampu meningkatkan pendapatan negara, membangun negara tanpa utang, ya. Jangan orang yang hanya membangun negara dengan utang yang berlipat-lipat, tapi negara masih impor beras. Kayak sekarang ini, ya. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.